Ya, kali ini kita lihat skripsi yang sudah pernah. Ya, ini hanya sekali memasukkan langsung sidang. Inilah skripsi yang luar biasa. Kita dengarkan dulu apa yang pernah saya sarankan. Skripsi berjudul Pengaruh Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru. Ya, kepemimpinan, motivasi. Lihat bab 1 pendahuluan. Pada saat ini, lembaga pendidikan merupakan kebutuhan yang mutlak. Lembaga pendidikan, oke. Lembaga pendidikan. Jadi ini kalau menurut panduan, ini penulisannya adalah rapat kemari, itu namanya full block style. Full block style. Jadi kita semuanya rapat ke kiri, padat, yang terbaru. Dan merupakan satu tempat atau wadah untuk membentuk perilaku, nilai, sikap seseorang, koma. Nah, jadi ini harusnya kalimatnya kamu sederhanakan. Membentuk perilaku, nilai, sikap, gak usah dibuang. Dan tempat menambah ilmu pengetahuan, sikap, menambah ilmu pengetahuan, menambah ilmu pengetahuan. Nah, itu tetap Undang-Undang Dasar tahun 1945, tidak ada Undang-Undang Dasar tahun 2003. Ya, coba nanti kamu perjelas, terangkan apa maksudnya. Baik dari tingkat terendah hingga ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, ya, lembaga pendidikan menjadi persaingan. Nah, ini saya nggak ngerti. Apa maksudnya menjadi persaingan senang semakin ketat? Nah, ini coba kamu perbaiki ya. Apa maksudnya di sini? Menjadi persaingan. Nah, di sini masing-masing lembaga mempunyai tujuan dan visi misi berbeda untuk dapat meningkatkan kualitas guru pengajar profesional dan kreatif. Setiap instansi dan lembaga pendidikan terdapat SDM. Nah, ini saya bingung. Apa maksudnya sumber daya alam manusia? Itu kamu perbaiki para pekerja dan seorang pemimpin, terutama yang mendorong kesuksesan lembaga pendidikan dalam mencapai tujuan. Demikian pula ini kata demikian pula ini biasanya dipakai untuk melancarkan. Ya, jadi sesudah tujuan, koma demikian pula huruf kecil, bukan sebagai subjek kalimat. Ya, coba kamu perbaiki, lihat pengaturan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dengan pengelolaan dari saya juga. Pas dari pegawai lembaga itu sebagai peran. Nah, ini pun saya bingung. Yang sangat penting udah kamu bilang di sini. Ya, terus di sini ada lagi peran penting. Nah, coba perbaiki ini ya supaya lebih paham. Nah, sumber daya manusia haruslah diperhatikan sebaik mungkin agar guru tidak merasa bosan dan jenuh terhadap pekerjaannya. Agar guru menjalankan ini perbaiki pengertiannya dengan baik dan penuh semangat demi kemajuan kesuksesan dan tercapainya tujuan. Nah, pendidik sekolah dasar swasta Muhammadiyah merupakan satu lembaga pendidikan yang menuntut guru dan stafnya untuk bekerja dengan berkomitmen yang tinggi untuk dapat memberikan ilmu kepada seluruh siswa-siswinya. Ini perbaiki ini. Guru yang memiliki komitmen tinggi, ya, ini akan positif dan melakukan yang terbaik untuk memajukan lembaga pendidikannya menjadi lembaga unggul. Menjunjung, ini perbaiki visi dan misi. Nah, ya, sehingga tercipta bapak ibu guru yang profesional dalam mengajar siswa-siswinya, cerdas dan berakhlak mulia. Kepala sekolah menginginkan, ya, mana dia tadi? Nah, ini dia. Kepala sekolah menginginkan. Jadi ini sudah berubah ya, kalau kemarin hanya SD, sekarang Muhammadiyah ya. Jadi makanya makin banyak ya di sini ya, saya lihat. Nah, ini kita dengarkan Seluruh dulu. bapak ibu gurunya melakukan pekerjaan dengan penuh semangat. Pada saat pandemi, bapak ibu guru dituntut untuk dapat memberikan materi mengajar yang baik pada siswa-siswinya dengan media classroom, Zoom meeting, ruang guru, WA group. Ini perhatikan penulisan grup bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, terdapat permasalahan. Nah, sebelum kau masuk kemari, ya, buat dulu tabel. Tabel apa yang perlu dibuat. Nah, setiap karya itu untuk terdapat supaya orang tahu alat untuk mengajar. Ini baru pakai kompetensi teladan. Nah, ini juga bisa. Nah, ini tak usah ya, teori-teori ini lebih bagus tidak usah lah ya. Tapi kalau mau kamu masukkan boleh. Tapi teori biasanya lebih baik tak usah lah di bab 1 ini. Motivasi itu adalah karya tulis ilmiah. Nah, SD kita lihat swasta di bab 2
sekarang di bab 2. Jadi sekarang kamu sudah menghilangkan eh, hanya sekolah SD, berarti seluruh sekolah yang berada di perguruan Muhammadiyah. Wah, bagus, jadi banyak sampelnya. Nah, kajian pustaka kalau panduan yang terbaru ini namanya penelitian terdahulu. Ya, jadi perbaiki dulu penelitian terdahulu. Nah, sekarang di dalam penelitian terdahulu ini harus kamu bikin apa persamaan, apa perbedaannya. Ada tidak kamu buat di sini? Nah, ini kan hasil. Kalau saya lihat ya, ini saya buat gini ya. Ini saya bagi dua. Nah, di sini yang ini kamu tulis kalimat hasilnya yang lengkap, ya kan? Nah, ini kamu tulis yang lengkap hasilnya. Baru di bawahnya itu kamu buat tabel. Bukan seperti ini yang diminta. Yang harusnya ya, tabel-tabel ini jadi ke atas. Baru di bawah semua tabel, baru kamu bikinlah di bawah ini ya, di bawah tabel penelitian ini kamu bikin di sini cerita ya, cerita persamaan dan perbedaan penelitian kamu dengan penelitian terdahulu itu yang di atas. Apa samanya, apa bedanya? Nah, itu yang kau ceritakan di situ. Ya, bukan seperti ini. Ini kan berarti sama saja. Yang di atas ini semua cerita hasil penelitian yang lengkap, di tabel hanya sedikit saja ya. Bukan itu yang diminta. Nah, ini juga ya, semua penulisan harus kerapat, full block. Nah, kita lihat lagi. Kita buang ininya, remove split. Ya, kita masuk ke sini. Nah, fungsi pemimpin, tipe tugas, baru motivasi. Ini juga ya, jangan kayak gini-gini, ini nggak perlu ini. Rapat semua ke kiri. Nah, jenis motivasi ini juga ya, rapat semua ya, tidak ada yang seperti itu, full block. Proses motivasi, teori motivasi, teori ini banyak sekali teorinya tentunya. Kinerja, tujuan, manfaat. Nah, ini di sini faktor. Nah, baru kendala. Nah, sebelum kamu memasukkan ke kerangka konseptual ya, kamu buat begini ya, berarti ya oke, baru kamu buat gambarnya ya, oke. Harusnya sebelum ini buat dulu di sini ya, sebelum masuk ke kerangka konseptual. Nah, bagaimana hubungan antar variabel ya, antar variabel bebasnya dengan variabel terikat. Jadi apa hubungan gaya kepemimpinan dengan kinerja ya? Jadi pertama, satu itu hubungan gaya kepemimpinan dengan kinerja. Kedua, hubungan gaya kepemimpinan
Kepemimpinan dengan apa tadi nomor 2 motivasi lah katakan. Baru ketiga, bagaimana hubungannya. Jadi kau ceritakan di situ dulu baru masuk ke kerangka konseptual. Nah, pengaruh ya, hipotesis diduga gaya ke. Nah, yang begini-begini tak perlu. Ini namanya kalau kita duga langsung ada hasilnya positif dan signifikan, ini namanya kita bunuh diri. Kenapa? Kalau kita simpulkan langsung positif berarti p-value-nya itu 0,025. Buang saja positif dan signifikan. Kan kita belum menguji datanya. Dari mana kita tahu hasilnya positif dan signifikan? Ya, ini pun tak perlu kamu bikin. Gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja. Motivasi kerja berpengaruh terhadap. Ini nggak usah ada positif signifikan. Nah, ya. Oke. Nah, ini juga rapat ke kiri, full block style, jenis penelitian, tempat dan waktu, definisi operasional variabel, skala pengukuran, populasi, sampling sensus. Ini kenapa hasilnya berbeda? Tadi apakah sama ya? Coba kita lihat. Tadi ada data di atas ya. Ini saya split layarnya supaya kita lihat. Apakah sama yang di atas tadi ada? Ini jumlah guru. Oh, pas sama ya. Jadi total itu ada 52. Di sini pun populasi kamu 52. Oke, remove. Nah, sekarang kita lihat sampelnya kamu ambil non-probability sampling atau sampel jenuh. Oke. Kuesioner, teknik analisis data, reliable, multikoloneritas, heteros, regresi linear berganda, uji F, uji T, koefisien determinasi. Nah, ini juga ya. Ini kan apa definisi uji T ini? Ini kan bukan kamu yang mengatakan. Ini semua biasanya kita kutip dari ahli-ahli yang mengatakan apa itu uji T, apa itu uji F, apa itu koefisien determinasi. Ini semua kutipan. Harus kau bikin sumbernya dari mana, umpamanya uji T digunakan dalam kurung Badu 2021. Harus ada, bukan kata kamu ini ya. Ini saya sendiri aja tak berani menyatakan apa arti uji F. Karena ada ahli-ahli yang menyatakan, kita hanya mengutip. Nah, sekarang saya periksa daftar pustakamu. Gampang sekali memeriksanya apakah ada atau tidak. Ini saya copy, saya ambil find. Ya, saya ambil find Arifin. Menurut Arifin ada. Nah, Hasibuan, Moleong, Priyansa, Suryani, Pauji, Maslina. Coba ya, saya copy, saya masukkan kemari. Maslinda. Ada, ya, oke. Nah, sekarang saya buka kuesioner kamu. Kuesioner kita diturunkan dari indikator penelitian. Indikator penelitian itu kita lihat di bab 3. Nah, mana bab 3-mu? Ini dia bab 3. Kalau tidak ada indikator, tiba-tiba ada kuesionernya. Nah, kepemimpinan. Nah, ini juga harus kita tahu ya.
apakah kepemimpinan ini mempunyai dimensi dahulu atau apakah dia langsung ke indikator? Gampang kita cek di sini. Kita ketikkan dimensi kepemimpinan. Kalau ada dimensinya wajib kita bikin apa itu dimensinya, baru diturunkan ke indikatornya. Dimensi, ini ada. Dimensi pokok dari kepemimpinan ialah, ini kan ada di sini visi, pengaruh daya ubah. Nah, kau lihat di sini, ini penelitian-penelitian orang ini. Jadi dari penelitian para ahli ini, ya, apalagi kalau di bidang-bidang manajemen sumber daya manusia, itu pasti banyak sekali ada dimensi, ada indikator. Maksudnya kita cantumkan di sini supaya jangan kita salah dalam pengertian. Kuesioner kita ambil, tetapi diambil dari dimensi, bukan dari indikator. Atau indikator diambil yang langsung. Jadi kau periksa dulu ini. Masing-masing variabel ini kau periksa. Setelah kau periksa, apakah ada dimensinya? Sebutkan kalau memang ada. Baru kau bikin indikatornya. Sekarang saya periksa dulu kuesionermu. Kuesioner saya bikin ya. Kuesioner ini dari mana kau turunkan? Nah, inilah gaya kepemimpinan punyamu. Saya bikin di sini. Saya buka sebelahnya. Apa ini indikator yang kau buat? Jadi inilah kepemimpinan. Ada satu. Ini pun nggak boleh ini ya. Dalam penulisan karya ilmiah tak boleh ada bullet. Ini bullet namanya ini. Nggak berlaku ini dalam penulisan karya ilmiah bullet. Ya, kau bikin angka. Ya, angka Arab. Angka Arab itu 1 2 3. Kalau pengertian dalam PUEB ya, Panduan Umum Pedoman Bahasa Indonesia. Ya. Nah, kepemimpinan pertama itu adalah komunikasi. Nah, ini kan kau lihat. Tengok ini, kau buat kemari, mana ada komunikasi? Inilah kau kutip-kutip saja. Mana komunikasi di sini? Kau urutkan dari yang jadi kita itu terstruktur bekerjanya. Kalau kita buat di bab 3, indikator utama nomor 1 itu komunikasi. Buatlah di kuesioner kau komunikasi. Jangan kau buat ini. Ya, maksud saya, kalau nanti kau ujian, kau yang disalahkan dosen pengujimu. Harusnya terstruktur. Kalau di sini kita bikin komunikasi. Baru instruksi. Ini juga jadi maksud saya, buatlah kuesioner sesuai dengan indikator yang kita buat. Jangan kita buat kuesioner dari yang tidak ada kita buat. Ya, kau turunkan ini satu-satu, buat menjadi kuesioner ini. Buat ini menjadi. Dan satu lagi, boleh saja komunikasi ini kau buat menjadi 2 item pertanyaan di sini. Yang penting apa yang kau tulis itu yang kau jadikan. Jangan ada kau tulis di sini tapi tidak ada di kuesioner. Ya, coba kau perbaikin itu. Bukan apa ya, nanti kita jadi apa di sini? Ibaratnya kita meludah, kita jilat ludah kita sendiri. Udah kita tuliskan tapi tak kita pakai apa yang kita tuliskan. Kau perbaikin ini dulu ya. Nah ya, coba saya ambil lagi sampelnya di kuesioner kau kinerja. Nah, mana kinerja kau buat? Ini kinerja. Nah, kau pun harus menyusunnya ya.
Susun kuesioner ini dengan yang kau buat di bab 3. Jangan kau buat tak tahu kita yang mana urutannya di sini. Nah, ini kan kau bikin kinerja guru. Kau lihat di sini, motivasi kau bikin di paling bawah. Ini kinerja. Tengok ini ya. Nah, lihat kinerja ini. Nah, kemampuan dan kualitas. Saya bekerja dengan penuh semangat dan mendidik dan mengajarkan siswa. Nah, kedua, gaya kepemimpinan. Tapi di sini kau bikin mematuhi peraturan. Ya, seperti tadi lah, jangan kita meludah, kita jilat lagi ludah kita. Ya, kau perbaiki dulu ini. Sesuaikan dengan indikator yang kau buat. Jangan kau buat indikator tapi tidak kau ikuti indikatornya. Tengok ini ya. Kau bikin di sini tugas dan tanggung jawab. Nah, ini kau perhatikan. Ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Harusnya itu nomor 5, tapi kau bikin di sini nomor 4. Ya. Ini maksudnya kita buat di sini untuk memudahkan kita dalam mengitunya ya. Susun dia sesuai dengan yang kau buat di bab 3-mu. Jadi dosen pembimbing ataupun nanti penguji memeriksa kuesioner kau sesuai. Iyalah, itu sajalah dulu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kau perbaikin ini dulu. Terima kasih.